sebenarnya kalau setiap orang ya memahami ya butir-butir udah sila-silanya kan ada butir-butirnya sila 1, ada butir berapa 7 butir, ada 4 butir. Nah, semuanya itu diterapkan gitu. Mungkin bangsa ini tidak akan ada hujat menghujat gitu, tidak akan ada ini. Jadi semuanya saling menghargai ya hak asasi masing-masing. Gak ada netizen julid gitu ya. Udah sih, kalau memang ada artis atau apa yang nggak menarik, nggak usah ditonton, nggak usah dijulitin gitu, tinggal diblokir selesai gitu ya. Tapi lucunya bangsa ini satu, ya oknum manusia, lucunya kita ini satu, dan kita lah bagian dari oknum-oknum itu gitu ya. Tahu bintang siapalah tidak pantas disebut namanya gitu ya, yang melakukan pelecehan seks terhadap pemuda gitu, di penjara beberapa tahun, keluar kok kayak pahlawan, kan lucu itu ya, sangat-sangat aneh gitu ya. Sampai akhirnya banyak netizen membuat teguran kepada KPI segala macam supaya melarang video-video yang seperti itu di TV-TV nasional kita gitu. Udah jelas-jelas kriminal, melakukan pelecehan terhadap pemuda, di penjara sekian tahun, keluar dilulukan bagaikan dewa. Bodoh berarti kan. Berarti tidak mengamalkan sila-sila yang ada di Pancasila gitu. Di mana karakter bangsa ini gitu kan. Berarti sudah sangat gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan kalian bukan bagian dari yang mengelulukan gitu ya. Sebagai menghujat. Kalau seorang peleceh seksual dibebaskan itu akan terekam di masyarakat. Oh, nggak apa-apa deh. Kita berbuat gitu, orang dia kan sebagai public figure dan akan dicontoh. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau ada tentang dia itu langsung blok, nggak usah ditonton di blok, nggak usah ditonton. Jadi ada hukuman moral bagi pelaku-pelaku seperti itu. Ini enggak. Kalau kita ini, kalau kalian suka nonton drakor itu ya, drama Korea, kalau kalian ngeliat berita-beritanya, mereka itu kalau ada tidak disiplin melakukan kesalahan secara moral, apa mabuk atau apa, langsung karirnya habis ya. Iya enggak? Ya, yang biasa nonton drama Korea itu karirnya habis. Tapi apa yang terjadi kalau bintang Indonesia udah jelas-jelas melakukan hal yang tidak sangat tidak pantas, malah terkenal, diundang di setiap media TV untuk jadi, kalau saya langsung udah nggak usah ditonton lagi tuh. Dia punya IG, dia punya TikTok, apa blokir. Jika setiap orang Indonesia melakukan itu, ada nih salah satu katakanlah artis perempuan melakukan hal yang tidak senonoh, menyebar kemana-mana, nggak usah ditonton, unblock seperti ini kan, semua orang unblock, nggak ada lagi followernya, dia nggak akan dipakai, mati dia, karirnya mati. Gitu juga dengan pelaku yang tadi saya sebutkan, tidak usah di follow unblocknya. Tapi enggak, kenapa kalian begitu suka nonton-nonton yang begitu gitu ya. Jadi nanti kalau ada di sekitar kalian yang masih nonton-nonton yang kayak itu, artis-artis yang nggak jelas itu yang sudah melakukan ya, jadi nilai-nilai Pancasilanya belum diamalkan dengan baik. Pancasila mengkaji tentang arti pentingnya Pancasila sebagai nilai-nilai dalam kehidupan bangsa, bernegara, sejarah lahirnya Pancasila sebagai pandangan hidup, ya, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia, nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber untuk karakter bangsa, ya. Jadi sebenarnya apa yang ada di Pancasila ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun sebenarnya. Coba, tapi kalau kalian ternyata udah mengkaji Al-Quran, mengkajinya atau apa, oh, buat yang bertentangan, silakan disampaikan saya. Tapi kalau menurut saya tidak ada yang bertentangan di situ, ya, masih sejalan. Gitu. Pancasila sebagai wujud nilai budaya dan dasar bangsa Indonesia ya ini ya. Kenapa kita pakai Pancasila gitu? Karena kita bukan negara agama, bukan. Tapi kita negara yang berbineka tunggal ika. Kita mewadahi, menghargai, memberi kesempatan yang sama, berdemokrasi bagi semua suku, bangsa, agama ya yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke. Harapannya itu tadi saya udah share nih. Tadi disingkatnya, tapi capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, rasa ya, ada pengetahuan, ada sikap, perasaan, tindakan baik secara pribadi maupun sosial yang berbasis nilai-nilai Pancasila, kemudian mampu mengimplementasi dari masing-masing sila sesuai dengan peran tugas dan peran sebagai anggota masyarakat. Ya, mudah-mudahan kita dari sini, sebenarnya kalian udah tahu semua sih, baik buruknya segala macam. Cuman kita merefresh aja, memotivasi, mengingat ulang gitu ya. Kadang-kadang kan memang kita itu manusia itu tepatnya salah dan hilaf gitu ya. Jadi kalau apa iya lupa gitu ya. Mampu mengaplikasikan sebagai pandangan hidup, mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing ya. Mampu menganalisis dan mencari solusi untuk setiap permasalahan dalam masyarakat berdasarkan nilai Pancasila.
mampu menjadi pribadi individu yang memiliki perbedaan Pancasila ya. Jadi kalau kalian suka nonton TikTok, IG sebagainya gitu ya. Terus kalian ngelihat di perumahan kalian atau bahkan diri kalian sendiri atau kita sendiri parkir membuat garasi di badan jalan. Itu sangat tidak ya, banyaknya di TikTok nge-share gitu, buat garasi badan jalan dipakai segala macam. Nah, itu salah satu orang-orang yang tidak memiliki keperadian Pancasila gitu. Ya. Mungkin dulu pada saat ngambil kuliah Pancasila tidur dia. Jadi pada saat pengamalan sila-silanya lupa. Itu sila mana yang diamalin dia. Nah, indikator capaian pembelajarannya diharapkan memiliki pemahaman ruang lingkup ini ya tentang hakikat pendidikan Pancasila. Ini lanjutan saja. Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai matematika, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum-hukum yang ada di Indonesia ini berlandaskan Pancasila, sila-sila tersebut dan butir-butirnya untuk pengembangan ilmu sebagai dasar naga sebagai paradigma pembangunan ya. Jadi kalau kita dan memiliki pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Pemahaman tentang lambang negara dan yang terakhir tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya kenapa Bhinneka Tunggal Ika gitu ya? Karena kita berbeda tetap satu gitu. Beda banget kita, berbeda-beda banget dari Sabang sampai Merauke. Luas banget Indonesia. Ya, beda suku, beda bahasa, beda agama. Untuk di Lampung aja udah banyak ya. Bahasanya beda-beda. Suku Lampung aja ada berapa coba? Suku Jawa gitu. Kalau kita tidak menghargai perbedaan, kita bisa perang antar suku kan? Nah, makanya kita berlandaskan Pancasila. Ya, kita ini strategi pembelajarannya ya. Menggunakan active learning, problem solving ya, ada pemecahan masalah tentang diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah gitu ya. Jadi diharapkan semua anggota kelas terlibat aktif dalam proses belajar pada setiap tatap muka. Oke, setelah diskusi kelas saya jadi nanti ya, jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari saya ya untuk dijawab dan diskusikan untuk minggu depan. Nanti kontrak kuliahnya akan saya share ke Mbak Vira ya, akan saya revisi dikit, saya lapis-lapiskan untuk sehingga pada pertemuan yang akan datang sudah baca semua gitu ya. Materinya sudah saya share. Gitu. Jadi kita tinggal diskusi tanya jawab saja gitu. Tentang masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, kenapa sih nggak berlandaskan Pancasila dan sebagainya gitu ya. Oke. Bisa ya. Ya ini ya. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika ini dibalik aja lambang negara Indonesia ini tadi. Awalnya di sini kita dasarnya bahwa kita pengantar pendidikan Pancasila sebagai setiap ideologi. Nah, di akhirnya bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghargai perbedaan, ya. Berbeda itu indah. Iya nggak? Percaya nggak kalau berbeda itu indah? Mbak Lili Indriani di Tiga Farmasi. Mana Mbak Lili? Jadi saya bilang perbedaan itu indah. Kenapa? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang setengah hitam, ada yang setengah putih gitu ya, ada yang coklat, ada yang sawo matang, segala macam. Ada yang putih itu karena ada yang hitam, ya. Jadi kalau yang kulitnya putih bersih gitu ya, jangan gue nih putih bersih gitu, jangan sombong dengan yang hitam. Bersyukur, berterima kasih kepada yang hitam. Ada yang putih kan yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus gitu ya, ada yang cantik, ada yang setengah cantik, ada yang ini gitu ya. Jadi kalau yang merasa cantik itu ya semua kalian merasa cantik karena ada yang kalian anggap jelek gitu ya. Padahal mah cantik itu relatif gitu ya. Jadi seperti itu. Pintar gitu, ada yang pintar gitu. Kalau ada nih yang pintar nanti IPK-nya 4 gitu. Itu tidak ada yang perlu disombongkan gitu ya. Harusnya kalian bersyukur gitu. Kenapa kalian terlihat pintar gitu? Karena ada yang IPK-nya 2, 3, 2,5. Coba kalau IPK-nya 4 semua. Nggak kelihatan lagi kalian pintar. Jadi gitu ya. Jadi beda-beda. Jadi perbedaan itu indah gitu. Coba kalau rambutnya dipotong bob semua. Ada nggak? Yang sama semua tuh. Kayak di negara mana itu?
Korea Utara, potongan rambutnya tuh sama semua. Ya. Asik nggak ngeliatnya? Ini buat yang pecinta Korea Selatan, maaf nih ya. Buat saya sih matanya gitu semua. Ini hidungnya penuh pakai operasi plastik semua. Udah nggak asik lagi buat saya sih melihatnya gitu. Jadi kalian di Korea Utara ngikut Kim Jong Un semua, kalian di Korea Selatan di operasi plastik semua gitu ya. Gitu. Mendingan kalau yang bagian cowok-cowok bilang udah sih cowok-cowok Indonesia lebih keren, ngapain cari yang jauh ini gitu ya. Iya. Masa yang suka sama yang kepalsuannya Natasha ya? Gitu ya, yang suka-suka nonton drakor. Yang asli aja di Indonesia banyak, ngapain kalian nonton yang palsu gitu ya? Nah, gitu. Terus nanti kalau kalian punya duit, cowok-cowok kalian yang wajahnya tidak tampan itu menurut kalian bisa bawa ke Korea operasi udah lebih ganteng itu dari bintang-bintang drama Korea itu ya. Ya, jadi berbeda itu indah ya. Jadi selalu hargailah perbedaan karena ada yang pintar, karena ada yang dianggap bodoh gitu. Ada yang rajin karena ada yang dianggap tidak rajin. Tapi sebenarnya semua orang buat saya itu rajin. Ya, setiap orang itu rajin, rajin pada bidangnya masing-masing. Ada yang rajin belajar, ada yang rajin main game gitu ya. Ada yang rajin TikTokan, ada yang rajin tidur gitu. Jadi rajin pada bidangnya masing-masing. Mungkin kalau yang ada yang ya gitu ya, jadi seperti itu. Ada yang rajin kerja. Jadi nggak ada orang yang pemalas itu ya, nggak ada yang pemalas. Semua orang rajin, rajin. Cuman next ke depan kalau yang rajin tidur diubahlah, jangan rajin tidur, rajin belajar gitu ya. Kalau yang ada rajin pacaran dikurangin, rajin kuliah gitu ya, mulai berbagi seperti itu ya. Oke. Ini sumbernya. Nanti kalau kalian merasa apa yang saya sampaikan kurang puas, tidak kurang jelas ibu ini nggak benar cara ngajarnya gitu ya. Silakan. Ini ada sumber belajarnya. Ini ada dari berbagai macam buku ya. Ada dari Afghani Ruslan, Pengembangan Pancasila di Indonesia Jakarta. Itu masih kita pakai 1979 karena sampai hari ini tidak berubah dan mudah-mudahan tidak akan berubah gitu ya. 2009 adalah hukum dalam perspektif Pancasila. Ini ada ideologi, ada abad ideologi, ada negara Pancasila jalan kemaslahatan berbangsa Jakarta ya. Ada undang-undang HAM manusia seutuhnya dalam moral Pancasila. Ini ada banyak sekali buku aja mata kuliah wajib ya. Ini juga ada. Ini juga ada epistemologi dari ontologi ya. Ya, silakan. Ini nanti saya berikan ke Mbak Vira, kalian bisa. Nah, kalau ini nanti akan saya diskusikan dengan pihak KPS ya, pihak jurusan. Apakah standar kelulusannya sama gitu ya? Ini masih yang milik Unila. Makanya saya ingin nanti ini belum bisa saya kasihkan ke kalian. Apakah sama-sama nilai 76, 71 nilainya atau karena beberapa kampus berbeda. Ada beberapa kampus nilainya itu 80 baru A gitu ya. Nah, jadi ini yang masih akan saya diskusikan dulu. Saya menunggu arahan dulu dari Kajur, KPS-nya gitu ya, dari pihak pengelola kampus Kusuma Bangsa ya. Kita nanti ada kuis, ada tugas, ya, ada penugasan-penugasan, ada presentasi, keaktifan yang akan dilihat, ada kedisiplinan, ya. Masa baca Pancasila nggak sih? Hari ini aja ada toleransi ya. 10 menit saya tunggu tadi saya masuk itu masih ada sekitar 28 orang. Tapi next ke depan kita mulai disiplin lah dari kuliah ini. Tepat jam itu kita mulai, ya. Yang nggak hadir dianggap nggak masuk. Udah deh ngulang aja nggak apa-apa gitu ya. Itu nanti yang akan saya coba terapkan ya. Karena kedisiplinan untuk kuliah Pancasila aja kita nggak disiplin, gimana kita mau berkehidupan berbangsa bernegara yang disiplin gitu ya. Kalau di luar negeri itu saya belum pernah sih. Saya paling jauhnya cuma ke Singapura gitu, Malaysia ya. Kalau yang lain kan enggak. Belum. Katanya sih time is money gitu. Tapi kita nggak pernah menganggap bahwa uang bahwa waktu adalah uang. Dari apa? Kita selalu kalau rapat janjian sama teman itu, janjian jam 7 nih, janjian jam 7, jam 10 janjian lah kita jam 10. Kumpul jam 11, 11.30. Janjian macam apa ini ya? Kenapa? Karena kita tidak pernah menghargai waktu. Karena setiap orang disiplin tepat waktu, mungkin nggak ada lagi jatah mengaret. Kita udah, ayo kita kumpul ya besok ya jam 11 ya, oke jam 11. Udah deh. Pasti datangnya jam 12 lewat atau jam 1 gitu. Ya. Seharusnya kalau memang nggak bisa, katakan jangan jam 11. Saya baru selesai kuliah jam 11.30. Kalau kita mau janjian terus perjalanan, kemungkinan macet bla bla bla, saya baru bisa datang mungkin jam 12.15. Benar kan? Oke, kita 12.15 ya on time gitu. Kalau Indonesia ini tahu lah, nyampe hari ini juga sangat sulit gitu ya. Kenapa gitu? Sangat sulit kita untuk on time ya.
jadwal-jadwal kita yang ngaret ini. Gitu. Ya, jadi untuk pertemuan minggu kedua kita on time. Kalau enggak, jadi gini aja. Kalau saya pun telat udah deh, nggak usah kuliah gitu. Mbak Pira, Bu Ina telat, jadi pokoknya saya duluan masuk Zoom aja yang penting ya. Ya, jadi kalau saya telat atau kalian telat, udah nggak usah masuk lagi, dianggap alfa. Dan 3 kali berturut 3 kali nggak masuk, udah otomatis keempat, ya. Pertama nggak masuk, kedua nggak masuk, ketiga nggak masuk, udah itu batasnya ya, batasnya. 4 kali nggak masuk udah yang ulang lagi meter depan. Nah ini kan sistemnya ini sistem apa ini, SKS atau sistem paket, jadi kan harus hati-hati ya. Seperti itu. Kalau sistem paket kan nanti kalian ngulangnya ribet lagi gitu. Tapi nanti ini semua akan saya diskusikan, saya akan koordinasikan dengan KPS ya, karena saya baru di sini juga, baru sama ya, kalian juga baru ya, tentang baru gitu. Kalau di Unila aturannya seperti itu, tapi kan beda, mungkin ada perbedaan sedikit-sedikit. Ya, ini materi-materinya, kontrak kuliahnya, jadi 1 semester itu, 1 semester depan kita belajar gitu ya. Jadi saya katakan tadi, saya mengambil ini dari Unila karena ya itulah Pancasila, tidak berbeda gitu ya, begitulah. Gitu. Bahkan mata kuliah juga kalau judulnya sama, ya itu isinya komunikasi bisnis di Unila, di Fakultas Pertanian, di Ekonomi, di IPB, ya itulah isinya gitu ya. Jadi saya mengambil RPS-nya dari meminjam dari teman-teman yang ini ketua tim Pancasila Dina, saya izin untuk mengambil, oke, ya jadi seperti itu. Sekian penyampaian kontrak kuliah ya dari saya. Saya mau absen secara acak pada kalian. Tapi kalau kalian ada yang ingin bertanya silakan jelaskan ya. Atau ingin enggak Bu, saya udah paham banget Pancasila, orang saya udah dari kecil tahu benar dengan ini kok. Jadi nggak mau nanya ya nggak apa-apa sih, boleh aja gitu ya. Pokoknya kuliah gini kita santai ya, kita kuliahnya santai, kita kuliahnya menyenangkan, tapi tidak kuliahnya kita buat enak aja tapi nggak seenaknya gitu ya. Pokoknya kita nggak usah ada ketegangan lah, kita santai aja, yang penting ilmunya masuk, bisa keserap dan bisa diterapkan gitu. Mbak Suci Kurniasari adakah? Mbak Suci, kalau tidak ada akan saya apakan. Saya mau catat di notepad ya, di notepad. Ya, Mbak Suci tidak ada ya? Wah. Suci. Farhan Ajis ada nggak? Mbak Intan, Mbak Nanda. Hadir Bu, hadir. Mas Farhan ada. Oke, Mbak Intan. Hadir Bu. Oke, Mbak Nanda. Mbak Nanda. Mbak Nanda, hari belum ada ya, Nanda. Oh, Nanda hadir. Mas Putu, beli Putu, ada Putu? Hadir Bu. Hadir, masih vaksin. Oke. Hadir. Oh, yang hadir. Bu. Lavani? Iya, hadir Ibu. Viola? Hadir Ibu. Putri dan Mira, adakah? Putri Syahada? Oke, ada Hadir ya. Bu. Mbak Suci yang nggak ada ya? Apa tadi yang WA saya? Pokoknya nanti saya koordinasi, saya cek dengan WA saya. Mbak Suci yang belum. Mbak Rosa, Presilia. Hadir Bu. Oke, makasih. Mbak Sinta Aprilia. Hadir Bu. Mbak Sofia. Hadir Bu. Oke, Mbak Dewi, Mbak Putri Ramadhani, Mbak Dewi mana? Mbak Dewi. Hadir Bu. Mbak Dewi ada, Mbak Dewi ada. Oke, ada.
Anissa, Anissa. Anissa ini susah digabung kali ya. Anissa adil ya. Selvianti, Masiana. Ada ya, hadir ya. Oke, Selvia Monica. Bu. Oke, Mbak Selvi. Terima kasih, Mbak. Lili. Mbak Lili Indriani. Hadir, Bu. Itu bisa baca apa? Vira Agustina. Hadir, Bu. Komang Agus. Hadir, Bu. Mira. Dahlia Jala Sukai. Hadir, Bu. Retno. Hadir, Bu. Mareta. Ibu manggil anak yang nggak masuk kemarin 2 orang. Kalau si Bisa di-unmute dulu nggak ya? Eko Ropina Naura, yang kedua teh ya, dia kan punya itu kan Ya. Oke. Ya. Biar ini ya. Biar hening. Nah, oke. Tadi Mira ada ya? Mira Dahlia ada ya? Mira, Ada, Bu. Retno. Mira ada. Mbak Retno Ayu Landari. Mbak Retno. Saya, Ibu. Ada ya? Hampir mau siapa Mbak? Mareta, Natasha. Hadir, Bu. Oke, terima kasih Mbak Natasha ya. Mareta belum ya? Mareta mana Mareta? Ada ya? Ada ya? Mbak Mareta ada ya? Mbak ada. Endah, Yunita? Hadir, Bu. Ada, terima kasih. Dava, Satiti Mbak ya nih. Dava. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Nancy Neora. Hadir, Bu. Yayan. Yayan Kurniawati. Yayan Kurniawati. Hadir, Bu. Oke, Ika Sartika. Ika Sartika. Hadir, Bu. Diana Mustika Sari. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Agus Sanjaya, Mas Agus Sanjaya. Hadir, Bu. Oke. Chandra Ningrum. Hadir, Bu. Sally Viola. Sally Viola. Oke. Adinda Andini. Adinda Andini. Martiara Ajista. Hadir. Hadir, Bu. Oke, Mbak Adinda hadir. Oke. Martiara Ajista. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Putli. Hadir, Oke, Adinda Putli Safira. Hadir, Bu. Adinda Putri ya. Belum terlihat. De Azila. hadir Bu. Dea Putri Rahmadini. Putri Rahmadani. Hadir, Bu. Putri Dadil ya. Haris Waskito. Haris Waskito. Hadir, Bu. Oke, terima Hadir. kasih. Nah, terakhir saya panggil Lucia Sabila. Lucia Sabila. Oke ya, jadi itu saya absen. Ini untuk membedakan yang hadir tidak hadir, jadi ada beda ya. Jadi ini sudah saya catat 4 orang yang tidak hadir. Nanti tapi ada 1 yang sudah izin dengan saya. Oke. Ada yang Oke, nggak bisa mungkin tidak apa-apa betul. Oke, itu segera mengisi daftar hadirnya itu ada chat kalian di itu segera isi daftar hadir. Daftar hadir ini jangan kalian share ke kawan-kawan kalian yang nggak masuk pengisi daftar hadir. Saya pun tetap absen itu untuk mengecek ya. Ada pertanyaan untuk pertemuan minggu ini? Kalau tidak ada, kita akan
Untuk materi minggu depan akan saya kirim ke Mbak Vira ya, supaya di-share di grup kalian untuk sama-sama kita baca, kita pelajari sehingga minggu depan terjadi perkuliahan yang interaktif gitu ya, ada diskusinya. Untuk minggu ini saya hanya menyampaikan kotak kuliah. Oke, kalau tidak ada, saya mau mengantar vaksin ya. Pukul 11 ini saya mau mengantar beberapa keponakan saya vaksin di Metro, jadi saya mohon izin. Mohon maaf ya, bukannya saya mengkorupsi waktu, tapi next kita boleh perpanjang lah saya untuk pertemuan ke depannya ya. Oke, jika tidak ada yang bertanya, perkuliahan hari ini saya akhiri ya. Ada yang nanya nggak? Kayaknya udah jago semua lah Pancasila. Ada Bu, tenang aja, saya udah jago, udah mengaplikasi dan menerapkan gitu ya. Oke lah kalau gitu, sip. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam sehat untuk semuanya, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.